Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS kelas 8. Hari ini materinya adalah kondisi masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan. Simak materinya ya, dan jangan lupa catat di buku catatan. Apa saja yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia, mari kita telusuri kajian berikut ini. Yang pertama itu pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Apakah yang disebut monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Mengapa kerajaan-kerajaan Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan Indonesia untuk menaiki kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal divide et impera. Siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Apa tujuan Belanda melakukan adu domba? Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Untuk memperluas kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Anthony van Demon itu pada tahun 1635 sampai 1645. Terus Johan Matsuyuker itu tahun 1653 sampai 1678. Terus Ridglof van Gons itu tahun 1678 sampai 1681. Cornelis Janson Spelman itu tahun 1681 sampai 1684. Ini merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Mulai 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Ya, selanjutnya yang kedua itu pengaruh kebijakan kerja paksa.
Mendengar istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Ya, perhatikan gambar peta jalur Anyer Panarukan. Tahukah kalian berapa panjang jalur Anyer Panarukan? Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon atau Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, hingga Panarukan atau Jawa Timur. Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Denles yang merupakan bagian dari Republik Batak atau Prancis. Ya, selanjutnya yang ketiga itu pengaruh sistem sewa tanah. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan jumlah pegawai. Dan D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Ya, selanjutnya yang keempat itu pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Praktek-praktek penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai.
Dan D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Ya, sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman ini berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.